Beberapa daerah Indonesia yang pernah saya kelilingi, saya datangi, belum saya dapatkan sebuah kota, sebuah provinsi yang sunnah tersebar di situ luar biasa melebihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan terbaik, dimudahkan segala urusan dan dilapangkan rezekinya. Ya, teman-teman. Ya, lingkungan memang mempengaruhi kita ya teman-teman. Lingkungan itu mempengaruhi kita, mempengaruhi sifat kita, mempengaruhi keadaan kita, dan mempengaruhi gaya hidup kita teman-teman. Ya, terus bagaimana dengan lingkungan kita yang memiliki suasana sunnah yang sangat kuat, memiliki suasana keagamaan yang sangat baik. Nah, itu tentu saja akan memberi dampak positif terhadap kehidupan kita. Ya, kehidupan beragama di sini yang saya maksud adalah kehidupan beragama. Ya, tentu saja ini suatu kenikmatan. Nikmat sekali berada di lingkungan-lingkungan yang memberi dampak positif kepada kita, dengan lingkungan yang baik, suasana yang baik, dan memberikan kita sebuah kenikmatan dalam beribadah. Ya, berikut ini penyampaian dari Ustadz Farhan yang mengatakan bahwa bagaimana kondisi lingkungan kita mempengaruhi kita dan sebuah kenikmatan tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Ya, saat ini saya berada di sebuah masjid yang sangat terkenal insyaallah di Pekanbaru, masjid yang bermanhaj salaf. Ya, berikut uraian beliau selengkapnya. Sebab yang lainnya jamaah adalah lingkungan. Saya kira ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menerangkan kepada kita betapa besarnya pengaruh teman lingkungan terhadap agama kita sudah tidak lagi asing menurut di sisi antum saya kira. Namun di sini saya ingin ingatkan antum khusus yang tinggal di Pekanbaru ini, Riau ini, banyak-banyak bersyukurlah antum kepada Allah. Ya. Dari beberapa daerah Indonesia yang pernah saya kelilingi, saya datangi, belum saya dapatkan sebuah kota, sebuah provinsi yang sunnah tersebar di situ luar biasa melebihi Pekanbaru. Gak ada masjid di luar Pekanbaru. Ada masjid seperti Abu Darda, Masjid Riyadhul Jannah, Masjid Umar bin Khattab, dan lingkungan-lingkungan seperti ini di satu provinsi. Masya Allah, ustadznya banyak, Ustadz Maududi, Ustadz Aspri, Ustadz Abu Tahir, Ustadz Abu Zubair, dan ustadz-ustadz yang murid-murid mereka lain. Taklim banyak, Masya Allah. Muridnya berlingkungan sunnah juga banyak, Masya Allah. Coba antum keluar dari Pekanbaru, nggak ada seperti ini. Walaupun ada masjid, tapi bukan masjid sendiri. Ganti pengurus, berhenti taklim. Wahabi ini, nggak bisa lanjut lagi. Antum Masya Allah. Terkadang sebagian tempat lagi ngisi taklim, dilempar pakai batu, buang, dilempar. Itu Masya Allah di sini. Ya, salat 5 waktu imamnya Masya Allah, ya, luar biasa Pekanbaru ini mah. Gak ada di luar Pekanbaru seperti ini. Sunnah begitu tersebar. Ya, dakwah sunnah luar biasa. Ini perlu antum syukuri. Doakan ustadz-ustadz yang ada di Riau ini agar diistiqomahkan oleh Allah, dijaga mereka di atas manhajul haq, agar mereka tidak terfitnah dengan popularitas, tidak terfitnah dengan dunia, tidak terfitnah dengan dunia politik, agar mereka dijauhkan oleh Allah dari politikus yang bisa menghilangkan kemurnian dakwah mereka. Doakan mereka. Luar biasa nih dakwah di Pekanbaru saya. Bahkan demi Allah, ya, bukan ingin saya menampakkan hal sesuatu yang tidak hakiki, demi Allah terkadang saya ingin datang ke Pekanbaru, turun Pekanbaru ini 2-3 hari untuk keliling-keliling ikut kajian dan melihat pondok-pondok saya, jangan ngisi taklim. Cuma seperti tadi, mukrahun akhaka la batah, udah diminta, nggak mungkin panitia udah beli tiket pesawat, ya kan? Sampai di sini nggak mau ngisi taklim, nanti suruh ditagih pula tiket pesawatnya, nggak sanggup bayar, ya kan? Terkadang pengen 2-3 hari sini bawa anak istri, pas datang Syekh Abdul Razak ikut taklim, Masya Allah, ya, dengar taklim Ustadz Maududi, Ustadz Aspri, Ustadz Abu Tahir, Ustadz Abu Zubair, Ustadz yang lainnya yang ada di sini. Luar biasa antum di sini jamaah. Ini perlu antum syukuri. Jangan membuka celah untuk syaitan menjauhkan antum dari lingkungan yang seperti ini. Bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala.
Doakan ustaz-ustaz yang memperjuangkan sunnah ini agar istiqamah di atas sunnah ini, agar mereka terus menerus membimbing kita dan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sungguh sebuah keutamaan, keberuntungan kita mati di sebuah lingkungan yang mensolati jenazah kita ahli tauhid. Sebagian saudara-saudara kita mempertahankan tauhid semasa hidupnya luar biasa. Ketika dia mati, tidak ada satupun jamaah yang mungkin paham tauhid atau paham sunnah ikut mensolati dia. Dan Nabi menyatakan, "Ma min muslimin yamutu fayusalli ala janazatihi 40 rajulan la yusyriku billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah ada seorang muslim mati kemudian dia disolati oleh 40 orang ahli tauhid yang tidak berbuat syirik, melainkan doa mereka langsung dikabulkan oleh Allah untuk dia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Keutamaan disolati oleh ahli tauhid jamaah. Bersyukur, itu nggak bisa antum beli dengan dunia besertanya. Dan orang-orang yang berjasa untuk yang seperti ini perlu kita doakan jamaah. Contohnya kami pernah lagi ada tabligh akbar di Fius, hampir mungkin belasan ribu yang hadir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ulama nomor 2 di Yaman setelah Syekh Mukbil, dan beliau sudah wafat rahimahullah. Beliau ingatkan kami waktu itu jamaah yang hadir untuk mendoakan Ahmad Farid. Hawa masih. Beliau mengingatkan kita doakan beliau. Beliaulah yang sudah membangun masjid ini. Masjid Fius mungkin kurang lebih 20 miliar ada. Dia bangun sendiri. Damash dia juga membangunnya. Masjid Ma'bar dia yang bangun sendiri. Syekh Abdul Wahab ingatkan, doakan beliau. Kita hanya bisa membalas dia dengan doa. Makanya demikian juga jam yang membangun Masjid Abu Darda, jangan antum lupakan. Pernah antum dalam salat antum mendoakan orang-orang yang membangun masjid seperti itu? Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan tidaklah dibalas kecuali dengan kebaikan. Nabi menyatakan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan untuk kalian, maka balas dengan kebaikan yang sama. Kalau tidak, maka doakan dia, perbanyakkan doa untuk dia, hatta tura'annakum qad kafa'tum, sampai kalian menyangka bahwa kalian telah membalas kebaikannya. Apalagi kebaikan yang dia lakukan untuk agama kita, anak kita, cucu kita, dan keturunan kita. Sebab harta dia, akidah kita, anak kita, dan keturunan kita terjaga. Ini nggak bisa kita balas dengan dunia beserta isinya jemaah. Donatur-donatur yang membangun masjid, membangun pesantren, didoain jemaah. Bahkan Syekh Abdurrahman Al-Ladini kalau datang Ahmad Farid taklimnya libur. Beliau liburkan, minta guru syekh lain suruh ngajar, beliau menjamu itu. Mungkin kalau di Indonesia orang akan sensitif. Syekh kalau orang kaya datang liburin ya. Kalau orang miskin datang enggak. Begitulah Islam mengajarkan kita jemaah. Ulama mengajarkan kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan, kebaikan dibalas kebaikan. Kalau Ahmad Farid datang, Syekh terang liburkan darusnya. Suruhlah anak murid seniornya yang ngisi. Beliau menjamu beliau. Ya, memuliakan beliau. Bagaimana tidak dimuliakan? Dibangun masjid, Damat dia yang bangun. Fius dia yang bangun. Fius hanya mungkin lebih dari 30 miliar sudah uang dia di situ. Bangun masjid, ya listrik, beli genset, beli bis, itu luar biasa. Nah, Masya Allah, saya bermimpi berangan-angan di Banda Aceh itu ada masjid walaupun cuma satu seperti Raudhatul Jannah, seperti Abu Darda.